tahun 1988. Di sebuah desa kecil di pinggir hutan Pulau Jawa, hidup seorang pria tua bernama Mbah Somo. Usianya hampir menginjak 60 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus, dan wajahnya menyimpan gurat kelelahan hidup. Mbah Somo bukan orang jahat. Ia hanya orang miskin yang terlalu lama dipermainkan nasib. Sejak muda, ia bekerja sebagai buruh tani, kuli bangunan, bahkan pernah menjadi penarik becak. Namun satu persatu usahanya runtuh. Istrinya meninggal lebih dulu, anaknya merantau dan tak pernah kembali. Yang tersisa hanyalah rumah bambu reyot, dapur kosong, dan hutang di warung tetangga. Di malam-malam sepi, Mbah Somo sering duduk sendiri di beranda, menatap hutan gelap di kejauhan. Dari situlah ia sering mengingat tentang cerita-cerita lama, tentang pesugihan tanpa tumbal manusia, tentang dagang gaib, dan tentang sate gagak. Awalnya ia menertawakan dan mengabaikan cerita-cerita tersebut dalam pikirannya. Namun, kemiskinan perlahan mengikis logikanya. Suatu malam, Mbah Somo singgah di warung kopi tua dekat pasar desa. Di sanalah para lelaki sepuh sering berkumpul, membicarakan hal-hal yang tak berani diucapkan siang hari. Seorang pria tua berbisik tentang ritual dagang sate gagak. Bukan untuk dijual ke manusia, tapi ke pembeli tak kasat mata. Syaratnya sederhana namun tidaklah mudah untuk mendapatkannya. Burung gagak yang harus bermata merah, disembelih tanpa mengucap mantra, dimasak seperti sate biasa, namun dijajakan di hutan keramat. Dilakukan malam Jumat Kliwon. Jika sate telah dibeli, maka saat itu kamu akan kaya. Mbah Somo terdiam, dadanya berdebar. Cerita itu terdengar gila, namun terlalu rinci untuk disebut dongeng. Selama berhari-hari Mbah Somo gelisah, tidurnya tak nyenyak. Sampai ia bermimpi berjalan di suatu hutan keramat sambil membawa beberapa tusuk sate. Di dalam mimpi itu ia bertemu sosok hitam tinggi besar mata merah dengan taring yang mengerikan. Sosok itu hanya berkata, "Daganganmu akan kubeli, asal kau tidak curang." Mbah Somo terbangun, dengan tubuh basah oleh keringat. Seketika terbayang burung gagak hitam di pikirannya. Ia tahu itu bukan sekedar mimpi, rasanya seperti nyata. Keputusan telah dibuat, bukan dengan mulut, tapi dengan batin dan tekad. Malam Jumat Kliwon akan tiba esok malam. Mbah Somo bertekad mencari gagak hitam itu. Singkat cerita, siang itu, Mbah Somo masuk ke dalam hutan sendirian, sambil membawa perangkap sederhana untuk mendapatkan burung gagak itu. Burung gagak dikenal cerdas dan waspada. Namun hari itu aneh, seolah gagak-gagak itu menunggu untuk ditangkap. Satu ekor tertangkap, hitam legam, matanya merah menyala. Tidak menunggu waktu lama, gagak hitam itu segera ia bawa pulang untuk disiapkan buat nanti malam. Saat burung gagak disembelih, burung itu tidak meronta, tidak bersuara, hanya menatap. Dan sore itu di dapur bambunya, Mbah Somo memotong-motong daging gagak itu seperti sate biasa. Tusuk demi tusuk diteter rapi. Tak ada doa, tak ada mantra. Hanya niat dan tekad yang kuat untuk menjadi kaya. Waktu tengah malam telah tiba. Mbah Somo tanpa ragu masuk ke dalam hutan keramat, tempat yang bahkan pemburu enggan datangi. Ia menyiapkan pembakaran sederhana. Lalu, satu persatu sate gagak itu dibakar. Tanpa mantra, tanpa doa, hanya terikan satu kata yang ia ucapkan berulang-ulang. Sati-sati. Asap mulai menyebar, seolah mengundang sosok-sosok penghuni hutan keramat itu agar datang untuk membeli. Selang beberapa jam, banyak sosok yang tampak terlihat dan mengamati dari sekeliling. Namun belum ada satu tusuk sate pun yang terjual. Hingga pada saat menjelang subuh, semua sosok-sosok itu menghilang. Dan tiba-tiba angin datang begitu kencang mengelilingi tempat satenya. Tidak lama dari itu terdengar suara langkah besar mendekat. Mbah Somo gemetar melihat sosok hitam tinggi besar sudah ada di hadapannya. Percis seperti sosok yang ia jumpai di waktu mimpi. Lalu sosok itu berkata, "Berikan sate itu padaku." Dengan tubuh gemetar, tanpa menjawab, Mbah Somo berikan semua sate itu kepada sosok tersebut. Saat merunduk, Mbah Somo terkejut dengan wajah bingung. Tumpukan uang kertas lusuh dan tumpukan keping koin emas sudah menumpuk di atas tampah. Mbah Somo pulang dengan tubuh gemetar. Sejak hari itu hidup Mbah Somo berubah. Ia menjadi orang paling kaya di kampung itu. Tapi sayangnya, kekayaan yang ia nikmati itu ternyata tidaklah lama. Beberapa tahun kemudian tubuh Mbah Somo mulai sakit-sakitan. Ia selalu bermimpi didatangi sosok hitam tinggi besar itu. Selalu memanggil namanya. Dan di dalam mimpinya, ia melihat banyak orang yang sedang dipaksa bekerja dan kerap disiksa oleh para sosok penjaga yang menyeramkan. Tak lama setelah itu, Mbah Somo menghilang. Rumahnya kosong.
Tak satu orang pun warga yang mengetahui keberadaannya. Hutan kembali sunyi. Namun hingga kini, jika malam Jumat Kliwon tiba, selalu tercium aroma sate dari arah hutan. Kini warga sadar dan percaya, kekayaan yang Mbah Somo dapatkan bukan dari sate gagak yang ia jual, melainkan jiwanya Mbah Somo sendiri.